Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan pecahan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Untuk pertidaksamaan pecahan, kita harus mengingat bahwa bentuk pecahan itu yaitu fx per gx. Ada pembilang dan ada penyebut. Nah, untuk pecahan memiliki syarat. Syaratnya yang kena apa? Yaitu gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya mengapa? Ya, karena penyebutnya apabila dia 0 itu akan menghasilkan tidak definisi. Oke, lanjut saja ya untuk contoh pertama. Contoh yang pertama untuk pecahan. Oke, contohnya 2x min 4 per 3x plus 3. Saya buatnya lebih dari 0 tanpa sama dengan. Biar ada pembeda dengan soal-soal berikutnya. Oke, yang akan kita perhatikan di sini kita akan membuat pembuat nolnya dulu. Apa saja sih pembuat nolnya di sini? Oke, untuk 2x min 4 itu pembuatnya nolnya berarti 2x sama min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4 per 2 atau x-nya sama dengan 2. Bagaimana dengan 3x plus 3? Oh, kita buat juga pembuat nolnya. 3x plus 3, apakah perlu tidak sama dengan 0? Tidak perlu, karena di sini tidak ada sama dengan, boleh langsung tidak sama dengan 0. Atau 3x sama dengan tidak sama dengan 0, min 3. Min 3 berarti x-nya tidak sama dengan min 1. Oke, lanjut saja ya, kita buat persamaannya. Per garis bilangannya yaitu bulatannya tidak penuh karena tidak ada sama dengan, dan kita tulis min 1 dan 2. Kita buat penyebutnya. Di sini kita masukkan angka 3. Angka 3 untuk di sini kita masukkan angka 3, kita cobakan di sini 2 kali 3 6, 6 kurang 4 2. Positif. 3 kali 3 9, 9 tambah 3 12. 12 itu merupakan positif. Positif dibagi positif hasilnya ya tentu positif. Maka bisa kita tulis di sini positif. Karena di sini pangkatnya 1 dan di sini pangkatnya 1 dan yaitu 1 itu merupakan bilangan ganjil, maka tandanya berubah. Sudah positif negatif, sudah negatif yaitu positif. Karena dia minta lebih dari berarti tandanya ke kanan dan ke kiri. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Atau bisa juga kita tulis negatif tak hingga, negatif 1 atau 2, tak hingga. Nah, itu untuk contoh yang tanpa sama dengan. Bagaimana sih untuk contoh yang sama dengan? Kita buat lagi ya. Kita buat soal nomor 2. Soalnya sama saja biar untuk membeda. 2x min 4 per 3x plus 3. Tapi saya mau mintanya lebih dari sama dengan 0 biar ada pembeda. Nah, ini sama seperti tadi. Kita buat penyebutnya dengan warnanya agak saya terangkan. Oke, yang ini penyebutnya berarti 2x min 4 sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 2. Nah, sedangkan yang ini harus hati-hati. Berarti 3x plus 3 syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti tidak boleh sama dengan 0, berarti 3x-nya tidak boleh sama dengan negatif 3 atau 3x-nya tidak boleh negatif 1. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Ada bilangan berapa saja di situ? Negatif 1 dan 2. Yang mana yang bulat gelap? Oh, yang bagian atas kita bulatkan gelap sini, dan bagian yang bawah apakah itu bulat gelap juga? Tidak, karena penyebutnya harusnya tadi gelap, tetapi mengingat syarat, ini termasuk syarat
syarat dari numerus. Syarat numerusnya apa? Tidak boleh sama dengan 0 atau GX-nya tidak boleh sama dengan 0, maka dia tidak gelap. Untuk tandanya sama seperti tadi, sini positif, negatif, dan positif. Untuk tandanya ke kanan lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Boleh juga kita buat dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Nah, untuk duanya kurungnya kurung siku 2, tak hingga. Oh iya, di sini atau tanda hubungnya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjuti soal selanjutnya. Oke, di sini saya akan berikan contoh soal yang ketiga. Contoh yang soal yang ketiga di sini agak beda sedikit. 4x min 1 per x plus 2 kurang dari sama dengan 2. Bagaimana menyelesaikannya? Oh, tentu saja kita buat dia membuat 0 sama dengan 0. Kita pindahkan ruas bilangan 2 ini ke ruas sebelah kiri. Jadi 4x min 1 per, oke, untuk membedakan berarti saya buat berwarna biru saja di sini. Oke, 4x min 1 per x plus 2. Karena 2 pindah ruas jadi negatif 2 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita samakan penyebut. Oke, di sini x plus 2. X plus 2 dibagi x plus 2, 1 dikalikan 4. 4x min 1 tetap ya. X plus 2 yang ini penyebutnya per 1, kalau tidak dibuat berarti dikurang 2 buka kurung x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kita kalikan ke dalam 4x min 1. Yang ini boleh kita kalikan ke dalam seperti ini. Negatif 2x negatif 4 per x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Kita kelompokkan yang sejenis, berarti 4x min negatif 2 negatif 1 negatif 4 per x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Oke, 4x dikurang 2x. Kita lanjut ke sini ya. 4x dikurang 2x berarti 2x negatif 5 per x plus 2 kurang dari sama dengan 0. Apabila sudah seperti itu, kita buat pembuat nolnya. Bagaimana itu pembuat nolnya? Oke. Untuk pembuat nolnya, kita perhatikan. Kalau yang ini berarti 2x min 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. Sedangkan yang ini kita harus ingat bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti 2x min 5 tidak boleh sama dengan 0, berarti 2x. Salah, mohon maaf. Saya tertulis lagi soal yang di atas. Berarti di sini x plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan negatif 2. Setelah itu boleh kita buat garis bilangan. Oke, di situ ada negatif 2 dan 5 per 2. 5 per 2 bilangan bulatannya penuh atau tidak? Ya, penuh, karena tadi dia termasuk kurang dari sama dengannya penuh. Sedangkan yang negatif 2 tidak penuh karena dia memenuhi syarat. Oke, kita masukkan bilangan di sini. 5 per 2 itu berarti 2,5. Kita coba masukkan bilangan di sini 3. 3 masukkan ke sini, ke persamaan yang di atas, berarti 2 dikali 3 dikurang 5. Berarti 2 kali 3, 6 kurang 5, 1 per 3 ditambah 2, 5. 1 per 5 ini termasuk bilangan positif, sehingga kita tulis di sini positif. Selanjutnya, karena ini pangkatnya 1 semua, berarti ganjil. Kalau ganjil itu tandanya berubah, setelah positif negatif, setelah negatif positif. Yang ini saya hapus saja biar tidak mengganggu. Nah, karena dia mintanya kurang dari, maka yang diarsir daerah yang tengah. Nah,
Sehingga himpunan penyelesaian yang kita buat yaitu X di mana karena dia di tengah berarti X di antara yang mana yang bulat? Di sini yang ada sama dengan, yang ini tidak, di sini negatif 2 dan di sini 5/2. Sehingga boleh juga kita tulis negatif 2,5/2. Satunya gelap, tutupnya kurung siku, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal yang nomor 4. Oke, untuk soal yang nomor 4 saya akan memberikan contoh soal seperti ini. 2/x-3 lebih dari sama dengan 1/x+6. Hampir sama dengan tadi ya, tapi ini dalam bentuk pecahan. Berarti kita harus membuat pembuat 0. Berarti ruas yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Ini 1/x+6 lebih dari sama dengan 0. Kita samakan penyebut x-3 dan x+6. x-3, x+6 dibagi x-3, ya tentu sisanya x+6, tetapi ingat ada 2 di depannya, x+6 lalu dikurang 1, x-3 x+6 dibagi x+6 jadi tinggal x-3. Lebih dari sama dengan 0. Kita kalikan ke dalam. Berarti 2x+12 dikurang x ditambah 3 per x-3. Ini biarkan saja karena kita langsung dapat pefaktorannya. Kelompokkan sejenis 2x dikurang x yaitu x, 12 ditambah 3 15 per x-3 dan x+6 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita buat pembuat 0-nya. Mudah saja. Kalau yang di sini berarti x+15 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 15. Tapi kalau yang ini ingat, berarti ini x tidak sama dengan 3 atau x-nya tidak sama dengan negatif 6. Berarti kita buat lagi garis bilangannya. Berarti di situ ada 3. Himpunan negatif 15, 3 dan negatif 6. Berarti negatif 15 ya yang paling kecil, lanjutnya negatif 6, lanjutnya 3. Setelah itu yang mana yang bulat penuh? Yang tentu negatif 15. Dan bagaimana dengan bilangan yang sebelumnya? Negatif 6 dan 3 tidak, karena dia penyebut. Kita masukkan bilangan di sini 4. Masukkan ke sini 4 tambah 15 positif, 4 kurang 1 positif, 4 tambah 6 positif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Positif ya. Selanjutnya ada tidak ini? Semuanya pangkatnya pangkat 1 semua ya. Berubah tanda dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif, dari positif jadi negatif. Karena dia minta yang lebih dari, berarti yang diarsir yang positif. Berarti tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya X di mana X itu di antara, jangan lupa yang negatif 15 ada sama dengan negatif 15 dan negatif 6, atau X lebih dari 3. Atau bisa juga kita buat seperti ini. Untuk X di antaranya tadi berarti dari negatif 15 kita kurung siku, negatif 6 kurung biasa, atau 3, tak hingga. Inilah penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5. Soalnya x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dikali x+6 per x kuadrat plus
X min 12. Lebih dari sama dengan 0. Oke, itu soalnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini persamaan kuadrat. Oh, kita harus memfaktorkan dulu persamaan yang ini. Nah, oke, kita buat di sini. Jika bilangan itu dikali hasilnya 1 kali 1, 1. Jika ditambah bilangannya 2. Bilangan berapakah itu? Oh ya, tentu 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Berarti bisa kita faktorkan yang di atas. Oke, X plus 6-nya kita tulis saja karena itu sama dengan soal. Oke, berarti hasilnya 1 dan 1. X plus 1 dan X plus 1. Untuk pemfaktoran yang di bawah, jika dikali negatif 12, jika ditambah 1. Bilangan berapakah itu? Oke, 4 dan 3. 4 dan 3. Tapi yang mana yang negatif? Oke, berarti negatif 3 ya. 4 kali negatif 3 negatif 12. 4 dikurang 3, 1. Oh, berarti X plus 4 dan X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan ada X plus 1-nya sama. Oh, berarti boleh kita tulis seperti ini. X plus 1 pangkat 2. X plus 6 per X plus 4. X min 3 lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita membuat pembuat 0. Untuk yang ini pembuat 0-nya X sama dengan negatif 1. Kalau yang ini pembuat 0-nya berarti X sama dengan negatif 6. Kalau yang ini X tidak boleh sama dengan negatif 4. Kalau yang ini X tidak boleh sama dengan 3. Sekarang kita buat garis bilangan. Karena ada 4 berarti kita buat seperti ini. Oke, ada bilangan berapa saja sih itu? Negatif 1, negatif 4, 3, dan negatif 6. Paling jauh berarti negatif 6. Selanjutnya negatif 4. Selanjutnya negatif 1 dan 3. Yang mana yang gelap? Oh, negatif 1 dan negatif 6. Karena yang di atas ya, kalau yang di bawah berarti dianya terang. Oke, selanjutnya kita masukkan bilangan 4 di sini. 4 tambah 1, oke 5. 4 tambah 6, 10 positif-positif. Ya, tentu bawahnya 4 tambah 4, 8 positif. 4 kurang 3, 1 positif. Berarti positif kali positif dibagi positif kali positif. Masih hasilnya positif. Kita lihat 3 ini mulai dari mana hasil 3 ini? Oh, 3 ini didapat dari sini. Kalau 3 di sini berarti pangkatnya ganjil. Kalau ganjil berubah. Negatif 1 didapat dari mana? Dari sini. Ini ya negatif 1. Pangkatnya genap. Kalau genap berarti tandanya tetap dari negatif hasilnya jadi tetap negatif. Negatif 4 dari mana? Dari sini. Pangkatnya ganjil. Kalau ganjil berarti tandanya berubah dari negatif jadi positif. Negatif 6 dari mana? Dari sini. Pangkatnya 1 ganjil. Ya ganjil berubah dari positif jadi negatif. Karena dia minta lebih dari berarti yang diarsir yang positif. Nah, berarti untuk himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X-nya di antara, oke jangan lupa negatif 6-nya ada sama dengan negatif 6 dan negatif 4 atau X-nya lebih dari 3. Sehingga bisa juga kita buat kurung siku negatif 6, negatif 4 kurung tutup atau kurung buka kurung biasa 3, tak hingga. Oke, inilah penjelasan singkat saya tentang pertidaksamaan dalam bentuk pecahan. Ingat saja, kalau pertidaksamaan dalam bentuk pecahan fx per gx yang dimana nilai gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalian harus mengingat bentuknya ini untuk ciri dari pertidaksamaan pecahan. Dia syaratnya
harus GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini mengenai pertidaksamaan pecahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.